Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahlu wal iyalu wa na'ni bil aliha huna az-zawjatu waz-zawjatu wa bil iyali kullu man yakunu fi nafaqatil insan wa tahta nadharihi wa kafalatihi fayajibu alayhi al-qiyamu bi nafaqatihim wa kiswatihim wa ri'ayati huquqihim wa irsyadihim ila wadha'ifi dinihim wa ma fihi salamatuhum wa najatuhum fid dar akhirah ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad. Namun malam hari ini kita cukup membacanya. Malam hari ini kita kembali untuk mengambil berkah tentang peristiwa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepatnya yaitu malam 27 Rajab. Setiap manusia pasti pernah mengalami satu peristiwa, baik peristiwa tersebut menyakitkan hati ataupun menyedihkan, atau peristiwa tersebut sangat menggembirakan hati ataupun sangat menyenangkan. Pasti setiap manusia pernah mengalami peristiwa tersebut. Hingga nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling menyedihkan hingga sangat menyenangkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang sangat berkesan yang terjadi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam 27 Rajab, yaitu bulan saat ini, bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun malam yang paling berkesan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun malam yang paling terindah dan teristimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali malam di Isra dan Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam itu, yakni malam 27 Rajab, malam terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan malam terindah, malam teristimewa, malam yang sangat berkesan bagi Nabi Muhammad SAW. Sebab malam itu Nabi Muhammad SAW diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang zatnya, yang mana peristiwa tersebut, yakni peristiwa seorang hamba diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk memandang zatnya, itu tidak pernah terjadi, baik terhadap para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun di dunia ini yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala,
Suatu ketika pernah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kata Nabi Musa, tolong perlihatkanlah zatmu agar aku dapat memandangmu, kata Nabi Musa. Saking seringnya Nabi Musa ini bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, rupanya Nabi Musa ini penasaran, pengen melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar diperkenankan untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, tidak bakalan bisa Musa, engkau tidak bakal bisa memandangku selagi engkau di dunia. Dan di akhirat, siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat-nikmat yang ada di surga. Kata Allah, lantarani, tidak bisa Musa, kamu tidak bakal bisa memandangku, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tapi ya Musa, engkau pergilah ke gunung Tur Sinai. Apabila posisi gunung Tur Sinai itu tetap tidak berubah, fasawfa tarani, maka engkau bakal bisa memandang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala di gunung Tur Sinai, tapi dengan syarat apabila gunung Tur Sinai itu keadaannya tetap, yakni tidak berubah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika bertajalli Allah Subhanahu wa taala, Allah bertajalli di gunung Tur Sinai, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan sinarnya, menampakkan cahayanya qadra unmulatin. Di dalam tafsir maksudnya Allah bertajalli, yakni Allah Subhanahu wa taala menampakkan nurnya, menampakkan cahayanya sepucuk jari kelingking. Saking kecilnya atau saking sedikitnya nur yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di gunung Tur Sinai. Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka gunung tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan sedikit cahayanya, gunung tersebut hancur lebur, wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Nabi Musa pingsan, tidak mampu, tidak kuat memandang cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun cahaya tersebut sangat sedikit sekali. Nabi Musa ketika ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya Allah di gunung Tur Sinai yang begitu sedikitnya, tidak mampu sehingga gunung tersebut hancur dan Nabi Musa terpingsan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkenan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da isra'in urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabbal kalama. Di malam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memandang zatnya Allah, akan tetapi jarak Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat tali busur dengan busurnya. Wa bitta tarqa annilta manzilatan min qabi qausaini lam yudrak wa lam turami, lam tudrak wa lam turami. Di malam itu Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada seluruh jagat raya bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang lebih istimewa, tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malaikat Jibril, beliau pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, dhallabtul masyariqal ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdal min Muhammadin. Kata malaikat Jibril, aku bolak-balik dunia ini, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara, tidak ada satupun yang aku temukan seseorang yang lebih afdal, lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini memang di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala agar seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya mengetahui tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, wa ma khalaqtud dunya wa ahlaha illa li'arifahum karamataka wa manzilataka indi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, tidaklah aku menciptakan jagat raya ini dan seluruh penghuninya agar mereka mengetahui keagunganmu, kemuliaanmu di sisi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala yang pernah diminta oleh Nabi Musa namun tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memperkenankan Nabi Muhammad ini agar mereka seluruh jagat raya mengetahui tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau tujuannya Allah Subhanahu wa taala pengen mengenalkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad kepada seluruh jagat raya ini, tidak heran kalau setiap ada utusan-utusan atau ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali di situ Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan siapa Nabi Muhammad, bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, satu manusia yang pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah diperkenalkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam pertama kali diwujudkan oleh Allah, Nabi Adam langsung diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Adam ini merupakan Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Nabi Adam ini tiba-tiba mengerti. Nabi Adam ini tiba-tiba
mengetahui bahwasanya dirinya adalah Aba Muhammad, bapaknya Muhammad. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, lima kannaitani Aba Muhammad?" Wahai Tuhanku, kenapakah engkau beri gelar aku Aba Muhammad? Man huwa? Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau gelari aku Aba Muhammad?" Padahal saat itu tidak ada satupun makhluk yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali Nabi Adam. Nabi Adam sendirian. Ketika Nabi Adam sendirian, kemudian beliau diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Aba Muhammad, bapaknya Muhammad. Padahal beliau sendirian. Maka kata Nabi Adam, "Man huwa?" Ya Rabb, siapakah itu Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika." Wahai Adam, Muhammad itu satu nabi. Nabi Muhammad di alam arwah sudah tercatat nabi, khatamun nabi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa nabiyyun min dzurriyyatika." Wahai Adam, Muhammad itu satu nabi dari keturunanmu. Zahirnya Nabi Adam, Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam. Hakikatnya Nabi Adam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya aku tidak bakal menciptakan jagat raya ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka." Seandainya tidak karena dia, yani tidak karena Muhammad, ma khalaqtuka, niscaya aku tidak bakal menciptakanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam wujud berkat Nabi Muhammad. Wala khalaqtu ardhan wala sam'an wala ghairaha. Seluruhnya diwujudkan oleh Allah, seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan karena berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang sangat istimewa, umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling istimewa, umat yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramul, bi akramir rusli kunna akramul umami. Dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan kita lanjutkan minggu akan datang tentang peristiwa terjadinya Isra Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.